Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada, kita yang sudah memuji Tuhan, kita yang sudah menikmati hadirat Tuhan, kita yang ada di setiap keluarga, yang ada di rumah, atau bahkan di mana saja Bapak Ibu, saudara-saudari berada, pada kesempatan ini kita akan menerima kebenaran firman Allah. Kita akan merenungkan kebenaran firman ini, memaknainya dengan apa yang menjadi pengorbanan Yesus Kristus yang sudah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita akan menerima kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang sudah menunjukkan kasih dan kemurahan-Mu. Bahkan Engkau berkorban untuk kami semua, orang-orang yang harusnya binasa, menderita, dan mengalami kehidupan yang ada di dalam kuasa kutuk, kuasa maut. Tapi kami bersyukur dengan pengorbanan Yesus Kristus yang sudah dinyatakan lewat bagaimana Engkau mau dengan rela, ikhlas, dan tulus untuk memberikan nyawa-Mu kepada kami orang-orang yang berdosa. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan di Jumat Agung ini, di Amazing Friday ini, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, atau bahkan di mana saja kami berada, kami akan menerima firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap pribadi, urapi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman ini akan semakin meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan memberi kami pengharapan-pengharapan yang baru ketika kami hidup dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan dan selalu setia untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekali lagi Allah Roh Kudus, urapi kami semua Tuhan yang akan mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah yang ajaib, Bapa yang mengasihi kami, firman yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, shalom untuk kita semua. Kita bersyukur kalau pada kesempatan ini kita boleh merenungkan kembali bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang sudah dibuktikan lewat kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam kita beriman, kita yang sungguh-sungguh sudah ditebus di dalam anugerahnya, kita yang menerima kasih karunia-Nya. Dan untuk itu kita bersyukur kalau di hari ini 10 April 2020, di hari Jumat ini, kita merayakan dan merenungkan bagaimana Jumat Agung sebagai momentum ilahi yang membawa kita ke dalam penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya akan menyampaikan firman Allah dari Roma pasal 6 ayatnya yang kelima. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu yang ada di rumah, ataupun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di mana saja, dalam kesempatan ini, mari kita membuka kebenaran firman Allah di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan Jumat Agung ini, saya akan menyampaikan Roma 6 ayat 5 bagian A. Dan nanti setelah di dalam Paskah, nanti di Wonderful Sunday pada tanggal 12 April 2020 pada hari Minggu, saya akan sampaikan di dalam firman Allah nantinya Roma 6 ayat 5 bagian B. Oke, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam Roma pasal 6 ayat 5a dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus, sebab kita turut mati bersama Dia. Haleluya. Momentum Jumat Agung tentunya merupakan hal yang penting untuk kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus.
Karena Jumat Agung merupakan satu fase di mana secara tulus dan dengan penuh kesungguhan Yesus Kristus yang sebenarnya adalah Allah sendiri itu ketika menjadi manusia mau berkorban untuk kita yang harusnya dihukum, yang harusnya binasa, yang harusnya menderita dalam kekekalan. Tapi karena dengan penebusan Yesus Kristus yang sudah tersalib itu, Dia yang suci, Dia yang kudus, Dia yang mulia dan berkuasa, Dia harus mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari segala dosa dan nantinya beresiko binasa dalam penderitaan. Puji Tuhan. Dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat ke-5a ini, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu, ya, yang dimaksud dengan menjadi satu, ya, dalam terjemahan Yunani memakai kata ginomai, ya, yang dimaksud dengan ginomai adalah itulah yang terjadi dan itulah yang berkenan. Artinya, kalau kita sudah menjadi satu dengan kematian Kristus, berarti itulah yang harusnya terjadi dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena memang sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita akan dituntut secara iman bagaimana kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus Kristus, dan tentunya juga termasuk di dalam kematiannya. Jadi, apa yang mendasari kita untuk merenungkan dan juga nantinya merefleksikan kematian Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya? Menurut Roma 6 ayat 5, kita ini harus betul-betul mampu memposisikan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah mengalami anugerahnya, kasih karunia-Nya. Kita harus menjadi satu di dalam kematian Kristus, ginomai, di mana hal itu harus terjadi dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita renungkan sebenarnya, karena apa yang Tuhan lakukan, ya, dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, ini penting, ya. Banyak ada kalanya kita terjebak dengan satu pemahaman, kita merasa ibah, kita merasa kasihan karena Yesus Kristus mati, Yesus Kristus tersiksa, disalibkan. Dia yang tidak bersalah apalagi berdosa harus menanggung kesalahan dan dosa kita, aib kita, kedurhakaan kita. Sehingga ada kalanya kita memposisikan Yesus sebagai pribadi yang hanya dalam tanda petik butuh dikasihani. Ya, Yesus rasa-rasanya layak untuk mendapat satu rasa ibah dari kita. Nah, ini yang menjadi keliru ada kalanya, karena harusnya kita memahami, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang percaya, kita ini dituntut sekali lagi secara iman, dan tanggung jawab iman itu sendiri adalah menjadi satu dengan kematian itu sendiri, menjadi satu dengan pengorbanan Yesus Kristus, ginomai. Karena hal itu harus terjadi dan memang itu yang berkenan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, karena banyak kita ada kalanya terlalu memahami kematian Yesus Kristus itu hanya untuk kita menunjukkan belas kasihan kita kepada Tuhan. Ada kalanya kita merasa bahwa kita harus bela Tuhan karena Dia sudah mati, dan kita berhenti dengan pemahaman itu, dan kita anggap pengorbanan Yesus Kristus itu hal yang ya mungkin bagi kita tidak terlalu bermakna. Nah, ini yang penting. Saya kembali mau katakan bahwa bagaimanapun juga kita dituntut, kita harus ambil sikap, kita harus memiliki tanggung jawab iman, bagaimana kita menjadi satu dengan kematian Kristus. Ya,
di mana hal itu harus terjadi dalam hidup kita, dan karena itu yang berkenan. Ya, itu yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 5, ya, apa yang sama dengan kematiannya? Kematian Kristus ini perlu dimaknai dengan hal yang berbeda dengan kematian manusia secara umum. Ya, karena memang kematian Kristus ini kalau dikatakan memakai kata apotnesko. Ya, apotnesko ini sesuatu yang sudah terjadi dan memang benar-benar dia mati. Tapi kematian Yesus Kristus ini juga bukan sekedar dia sudah mati dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bukan sekedar dia sudah mati dan seperti manusia tinggal kenangan lagi, hanya diingat namanya saja, tidak ada lagi potensi apa-apa untuk kita berharap. Tapi justru kematian Yesus Kristus ini ketika dia menjadi satu dengan kehidupan kita sebagai orang beriman, itu dimaknai dengan melo. Dalam bahasa Yunani, melo ini artinya sesuatu maksud yang dilakukan dengan jaminan untuk hari depan. Jadi kematian Yesus Kristus ini adalah punya arti, punya makna, punya maksud, di mana di hari yang akan datang setelah kematiannya kita punya jaminan, kita punya harapan, melo. Ya, nah ini ada kalanya kita harus betul-betul serius untuk merenungkan Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun juga ada banyak orang memposisikan kematian Yesus Kristus hanya dimaknai dengan memperingati. Ada banyak orang memaknai bagaimana Yesus menderita ketika dia tersiksa di salib, dan ada tempat-tempat tertentu di dunia ini yang ada orang-orang bersedia dengan menyalibkan dirinya, dipaku, dianggap itulah seperti yang Yesus alami, itulah yang membuat dia menderita. Di daerah-daerah tertentu ada banyak yang bisa memposisikan itu. Mungkin itu menjadi bagian sebagai satu hal mereka peduli, ya. Mereka juga merasa bahwa mungkin bisa menjembatani penderitaan Yesus dengan fakta yang dialami oleh manusia yang bisa dipaku di kayu salib. Tapi sebenarnya hal yang lebih substansi dan punya esensi di dalam kematian Yesus Kristus adalah kita harus menjadi satu di dalam kematian itu. Kematian itu memang sudah terbukti, Yesus mati. Tapi dari kematian itu sendiri sebenarnya ada maksud, ada tujuan, di mana ada harapan, ada jaminan untuk hari-hari ke depan setelah kematian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kematian Yesus Kristus yang kita peringati dan kita maknai sebagai perenungan iman kita di dalam Jumat Agung ini, dalam Amazing Friday ini, ya kita perlu tahu juga bahwa kalau kita membaca seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 6, ya, bahwa kematian Kristus itu bagaimana memiliki maksud dan tujuan untuk kita bisa berharap di waktu-waktu yang akan datang sebagai orang percaya. Nah, ini memang penting untuk kita renungkan kembali, karena sebagaimana juga ditulis dalam Roma pasal 5 ayat 6. Kalau tadi kita baca Roma 6 ayat 5, kalau ini kita akan baca Roma 5 ayat 6, dikatakan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini Roma pasal 5 ayat 6, ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah. Jadi kematian Kristus ini bukan hanya hasil konspirasi Yudas dan tua-tua Yahudi, imam-imam kepala bersama dengan pemerintah Romawi di zaman itu, ya.
bukan persoalan mereka bisa konspirasi dan mereka bisa berhasil untuk bisa menyalibkan Yesus. Bukan persoalan itu. Persoalan yang lebih penting adalah karena itu waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah, Kristus harus mati. Kenapa? Karena kematian Kristus mengandung janji. Kematian Kristus memberi kita harapan, ada masa depan di dalam kematian Kristus. Sehingga ini juga yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita dikategorikan di dalam Roma 5 ayat 6, ketika Kristus mati bagi kita yang orang-orang durhaka, asebes dalam bahasa Yunani, ya, artinya orang-orang yang tidak hormat kepada Allah. King James Version katakan ungodly men, ya, orang-orang yang tidak menghormati Allah, yang harus dihukum, yang harus menderita, yang harus binasa. Tapi tepat pada waktunya, ya, Yesus itu harus mati bagi kita. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat seperti yang diterjemahkan dalam Roma 5 ayat 6 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat. Ya, memang di dalam Dictionary of Bible dikatakan di dalam bahasa Yunani itu dikatakan kairos, waktu yang baik. Dalam Dictionary of Bible dikatakan the right time. Ya, itu waktu yang tepat. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-7 katakan waktuku. Ya, ku itu huruf besar. Artinya itulah waktu Tuhan. Jadi kematian Yesus Kristus jangan hanya kita persempit dengan kita maknai karena hanya unsur konspirasi Yudas, ya, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, dan juga pemerintahan Romawi di zaman itu. Tapi sebenarnya ini adalah waktunya Tuhan, kairos, waktu yang tepat, the right time, kematian Kristus itu. Karena kematian Kristus itu mengandung janji, punya harapan. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Karena apa yang dikatakan dengan kematian Yesus Kristus dan kita harus menjadi satu di dalam kematian itu, ya. Karena dengan janji dan maksud di masa yang akan datang, disitulah akan menunjukkan kepedulian dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kematian Kristus berbeda dengan manusia. Ketika manusia mati, maka berhentilah tanggung jawabnya. Ketika manusia mati, maka selesailah kepedulian dan tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang dia harus buktikan. Tapi Yesus di dalam kematiannya, justru di situ ada pengharapan. Karena pengharapan yang membawa kita kepada kepedulian dan pemeliharaan Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita perlu pahami di sini dengan baik bahwa bagaimanapun juga Tuhan punya cara yang terbaik untuk menunjukkan kasih-Nya, kemurahan-Nya, dan kesetiaannya untuk kita. Memaknai Jumat Agung sekali lagi, kita harus posisikan hidup kita sebagai orang percaya untuk benar-benar menjadi satu dengan kematian itu. Di mana kita tahu itulah yang harus terjadi dan itulah yang berkenan untuk kita, karena kematian Kristus Yesus itu adalah kematian yang menunjukkan jaminan dan harapan di masa depan. Karena di situ ada kepedulian, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Sebab Kristus Yesus mati bukan unsur rekayasa manusia. Yesus mati bukan karena hasil konspirasi manusia, tapi Yesus mati karena itulah the right time of God. Itulah waktu yang tepat bagi Tuhan. Ya, itulah cara Tuhan untuk menunjukkan bagaimana Dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita memaknai Jumat Agung ini tentunya dengan hal-hal yang kita bawa posisi Yesus Kristus betul-betul berkorban dengan satu jaminan. Berkorban
dengan satu tanggung jawab. Bukan hanya sekedar kita lihat untuk dikasihani, kita lihat untuk kita merasa iba. Tapi mari kita lihat posisi Yesus Kristus berkorban, mati di kayu salib, karena itu waktunya Tuhan. Sebab di waktu itulah Tuhan ingin buktikan bagaimana Dia bertanggung jawab dengan orang-orang yang menjadi satu di dalam kematian itu, di mana Tuhan peduli dan memelihara mereka sebagaimana kerinduan Tuhan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Markus pasal 4 ayat 38, ya, Markus 4 ayat 38, ada hal yang menarik ketika terjadi satu peristiwa, Bapak Ibu sekalian, ketika murid-murid bersama dengan Yesus ada di atas satu perahu, dan kemudian mereka mengalami angin taufan, ya, mereka mengalami badai sehingga membuat mereka begitu ketakutan. Dan kemudian murid-murid itu bicara dengan membangunkan Yesus yang ada di buritan kapal, ya. Dalam Markus 4 ayat 38 mereka katakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli?" Karena mereka ketakutan. Kata peduli ini memakai kata melo, ya. Artinya yang sama dengan kematian Kristus yang memberi kita pengharapan. Dia peduli dan Dia mau memelihara kita. Markus 4 ayat 38 terjemahan Yunani memakai kata melo, kata peduli tadi, ya. Dalam King James Version memakai kata take care. Mereka takut. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebelum peristiwa ini terjadi, di dalam Markus 4 ayat 30 sampai 33 kalau kita membaca, di situ Yesus sudah bicara tentang kerajaan Allah dan juga iman seperti biji sesawi. Artinya, Yesus sudah memberi harapan kepada murid-murid sebelum mereka naik ke atas perahu, bahwa kerajaan Allah itu dibandingkan dengan apa yang menjadi iman seseorang seperti biji sesawi. Biji yang terkecil di kalangan tumbuh-tumbuhan, tapi dia bisa menjadi besar, berakar, bercabang kalau dia tumbuh dengan subur, dia tumbuh dengan baik. Nah, kerajaan Allah itu yang berbicara tentang kuasa Tuhan, yang bicara tentang kedaulatan Allah, itu seperti orang yang beriman walaupun seperti biji sesawi saja, ya. Tapi kalau biji sesawi itu sehat, dia tumbuh dengan baik, maka dia akan menjadi tumbuhan sayuran yang lebih besar dari tumbuhan sayuran yang lain. Ketika selesai berbicara seperti ini, Yesus dan murid-muridnya naik ke atas perahu, dan terjadilah badai, taufan, angin kencang, sehingga murid-murid berteriak, mereka akan binasa, mereka akan menerima keadaan yang sangat-sangat membuat mereka menderita. Makanya mereka berusaha membangunkan Yesus, sehingga mereka katakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli? Apakah engkau tidak take care dengan kita?" Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 41 dari Markus pasal yang keempat ini, ya, Markus pasal 4 ayat 41, di situ dikatakan mereka menjadi sangat takut. Murid-murid waktu itu menjadi sangat takut. Megaspobeo dalam bahasa Yunani, ya. Apa yang dimaksud dengan megaspobeo? Ada juga terjemahannya phobos, artinya keadaan yang diteror, seperti diteror. Yang dimaksud dengan murid-murid sangat takut atau megaspobeo adalah mereka punya ketakutan dan kekhawatiran yang melebihi kemampuan
kemampuan dan pengalaman mereka sebelumnya. Itulah alasannya mereka sangat takut. Padahal ya, murid-murid ini punya latar belakang nelayan yang hebat. Danau Genesaret itu mereka kuasai karena itu tempat mereka melakukan apa yang harus mereka kerjakan sehari-harinya. Jadi mereka ketakutan bukan karena tidak punya pengalaman. Mereka ketakutan dan berteriak kepada Yesus bukan karena mereka tidak tahu daerah itu. Tapi justru yang terjadi waktu itu megaspobeo, satu keadaan yang membuat mereka takut dan khawatir karena sudah melebihi kemampuan dan pengalaman mereka sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kalanya kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, ya. Kondisi yang membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut karena yang terjadi adalah sesuatu yang melebihi, ya, situasinya, resikonya sudah terlalu melebihi pengalaman dan kemampuan kita sebelumnya. Padahal inilah menguji kita beriman atau tidak. Iman itu akan berdampak di atas rata-rata. Iman itu akan menunjukkan kuasanya melebihi kapasitas dan kemampuan kita sebagai manusia. Kematian Yesus Kristus yang memberi jaminan pengharapan, Dia peduli dan mau memelihara kita, dan kita dikatakan menjadi satu dengan kematian itu karena ada kuasa di situ. Ya, di situ ada pengharapan. Pengharapan yang membawa kita akan melebihi kemampuan dan pengalaman kita sebelumnya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Karena jelas Alkitab menulis di dalam Matius 8 ayat 17. Ya, Matius 8 ayat 17 bahasa Indonesia sehari-hari katakan, Yesus sudah menanggung penderitaan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Artinya kematian Yesus Kristus jelas bukan berarti finish, bukan berarti sudah tidak ada harapan, bukan berarti kita sudah tidak punya jaminan ketika kita percaya dan beriman di dalam Yesus Kristus. Tapi justru ketika kita diminta untuk menjadi satu di dalam kematiannya, disitulah kita akan melihat pengharapan baru yang memberi jaminan dalam hidup kita. Sehingga karena Yesus itu peduli dan mau memelihara kita. Sehingga ketika mereka murid-murid Yesus yang mengalami kegoncangan, yang mengalami ketakutan di danau itu, mereka merasa sangat takut. Karena mereka tahu ini sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ini di luar kemampuan mereka sebagai nelayan-nelayan yang hebat waktu itu. Sehingga mereka beralasan takut, mereka khawatir, bahkan mereka bilang kami akan binasa. Padahal Yesus sudah jamin sebenarnya. Ya, nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ini penting, karena bagaimanapun cara Tuhan akan menghadirkan kita ke dalam hal-hal yang sangat luar biasa. Mungkin keadaan hari-hari ini, situasi hari-hari ini memberi kita pengalaman baru, ya, pengalaman yang membuat kita merasa di luar kemampuan dan memang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan memang betul, ya. Bagaimana kondisinya? Bagaimana situasinya? Televisi semua channel memberitakan, apakah itu domestik secara nasional ataupun di luar negeri, semua memberitakan semua hal yang terjadi sudah di luar prediksi para ahli, sudah di luar kesanggupan orang-orang yang berkompeten. Bahkan negara-negara hebat sekalipun, contoh Amerika Serikat, bahkan negara Eropa yang dikatakan negara industri, Inggris, Prancis, Jerman, bahkan Spanyol, dan semua negara-negara yang hebat, hari-hari ini mereka merasa hampir tidak berdaya. Ada pengalaman baru, ada ketakutan yang berbeda.
Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya ketika kita tahu bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, ya kita harus belajar untuk terus membawa iman kita mengerti dengan baik, paham dengan betul bagaimana cara Tuhan untuk membawa kita ke dalam pengharapan-pengharapan baru di dalam janji-janji Tuhan. Dan salah satu hal yang paling penting yang memiliki substansi dan esensi yang harus kita betul-betul pahami dengan jelas adalah bagaimana kita menjadi satu dengan kematian Kristus. Yang menjadi persoalan kalau kematian Kristus kita hanya maknai dengan rasa kasihan kepada Dia yang menderita. Yang menjadi hal yang tentunya perlu kita kembali renungkan kalau kita merasa iba dengan kematian Kristus. Padahal kematian Kristus juga menunjukkan satu momentum yang penting, karena itu waktunya Tuhan, the right time, itu waktunya Allah untuk membawa kita ke dalam janji-janji Tuhan. Karena kematian Kristus ada pengharapan dan jaminan, menunjukkan Dia peduli dan Dia sanggup memelihara kita. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Karena bagaimanapun juga sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ada kuasa di balik kematian Kristus. Makanya ketika Yesus katakan, "Diam dan tenanglah," danau itu menjadi tenang. Kenapa? Karena murid-murid ketakutan, sebab mereka tidak pernah punya pengalaman seperti ini. Negospobia, ya, sesuatu yang meneror mereka, yang membuat mereka berpikir mereka pasti mati, binasa. Mereka tidak memposisikan Yesus sebagai pribadi yang sanggup untuk menolong mereka. Nah, ini penting, ya, diam dan tenang. Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca ayat ini, saya ingat, ya, kondisi hari-hari ini yang begitu memiriskan kehidupan gereja dan kekristenan kita di Indonesia. Ada saling memberi komentar-komentar yang sudah tidak bisa membangun eksistensi kesatuan tubuh Kristus di tengah-tengah keadaan yang sementara dihadapi dengan begitu banyak pergumulan-pergumulan hari-hari. Saya merasa awalnya begitu senang ketika melihat televisi, membuka YouTube, semua siaran-siaran yang dulunya tidak pernah timbul, yang dulunya tidak pernah diupload, ya, tiba-tiba bisa kita lihat pelayanan-pelayanan dari semua tempat, dari banyak daerah, banyak negara, ya. Dan saya senang sekali, karena saya pikir inilah waktunya. Bahkan kita gereja DHS Church Kota Bitung juga harus melakukan virtual ministry. Kita melayani secara online. Dulunya belum pernah, ya. Tapi dengan kondisi sekarang itu membuat harus. Dan saya melihat ada makna yang sangat baik, sesuatu yang sangat positif. Dan banyak gereja seperti itu. Saya sampai berpikir, ini mungkin saatnya bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa, bagaimana kita memenangkan orang-orang yang dulunya belum percaya, tapi dengan YouTube, dengan media sosial, dengan semua yang bisa online, akan lebih mudah kita menjangkau. Tapi hari-hari ini saya merasa miris karena melihat hamba-hamba Tuhan senior saling berbicara yang tidak layak, tidak pantas. Ya, saya berpikir ada apa? Ada terlalu membuat makna Jumat Agung itu menjadi sepele, menjadi tidak berarti, menjadi tidak punya kesaksian, karena sudah ditunggangi dengan hal-hal yang sebenarnya itu yang Tuhan gumuli di Taman Getsemani. Ya, karena ada murid-muridnya yang pasti tidak akan mampu bertahan
dengan kegoncangan iman mereka. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika saya membaca Markus 4 ayat 38 ini, saya teringat. Karena di dalam perikop ini bicara tentang diam dan tenanglah. Ketika seorang hamba Tuhan senior yang saya kagumi dan hormati bicara tentang nubuatan, dia dipakai Tuhan dan berkata diam dan tenanglah. Itu disanggah, seakan-akan dikomplain oleh hamba Tuhan senior yang lain yang merasa itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak memberi keteladanan iman. Bahkan ada nilai-nilai yang menjadi lucu dan tidak patut didengar, disaksikan, baik itu oleh gereja, hamba Tuhan, jemaat, bahkan orang-orang yang di luar kekristenan. Sehingga ini sangat memiriskan. Karena saya melihat, menurut pemahaman saya, gereja sudah masuk ke arena industri. Ya, gereja sudah punya asas kapitalisme. Salib Kristus dengan pengorbanannya yang tulus sudah ditukar dengan hal yang komersil. Sehingga ketika merasa tersinggung, ketika merasa punya pengalaman yang tidak enak dengan sepak terjang hamba Tuhan atau gereja lain, maka kita merasa ini kompetisi dagang, bukan lagi sebagai kesatuan tubuh Kristus yang harus saling menopang, mendukung, mendoakan, dan memberkati. Makanya mari jangan sepelekan kematian Yesus Kristus yang tulus itu. Jangan menunjukkan tanda-tanda, nilai-nilai yang betul-betul tidak masuk akal kalau kita membawa segala sesuatu ke dalam pemahaman iman kita. Berhenti dengan pemahaman-pemahaman yang membuat ada kalanya kita seperti Tuhan, padahal kita bukan Tuhan. Kita menganggap kita lebih benar, padahal belum tentu kita benar. Semua ini terjadi karena gereja sudah masuk area industri. Gereja sudah dikapitalisasi. Salib Kristus sudah dikomersilkan dengan nilai-nilai yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan ini menunjukkan kita kehilangan kesaksian. Kita meredupkan dampak kematian Kristus di tengah-tengah eksistensi gereja itu sendiri. Makanya perlu kita renungkan kembali bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Apakah kita sudah menjadi satu dengan kematian Kristus, atau kita menggadaikan kematian Kristus untuk kepentingan-kepentingan kita? Harusnya kita renungkan ini. Karena ketulusan Yesus Kristus membuat dia ikhlas untuk mati di kayu salib, supaya kita yang berdosa dan durhaka ini memiliki jaminan dan pengharapan, karena dia peduli untuk memelihara kita dan menolong kita. Makanya kita perlu renungkan kembali. Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, mari Bapak Ibu sekalian, suasana, situasi, keadaan, dan kondisi hari ini menunjukkan kita harus lebih memahami lagi bagaimana hidup kekristenan kita, bagaimana tanggung jawab iman kita. Apakah kita betul-betul mau menjadi satu dengan kematian Kristus Yesus, atau kita justru di luar dari apa yang menjadi kerinduan Tuhan lewat firman-Nya di dalam Roma 6 ayat 5 ini. Saya percaya
Kalau Bapak Ibu bisa memaknai kematian Yesus Kristus di kayu salib itu sebagai satu pengharapan, sebagai satu jaminan, karena Dia sanggup untuk menolong kita. Dan biarlah Tuhan yang berkata, diam dan tenanglah, karena engkau mungkin takut. Ada megas pobeos yang terjadi hari-hari ini, di mana ada satu ketakutan, kekhawatiran yang sudah melampaui kemampuan dan pengalaman sebelumnya dalam hidup. Tapi saya percaya kuasa Yesus Kristus yang sudah menanggung penderitaan dan sudah menyembuhkan segala penyakit itu akan terjadi. Pasti kita alami kalau kita menjadi satu di dalam kematian Kristus itu sendiri. Karena kematian Kristus adalah harapan kita, jaminan hidup kita. Karena Dia memang betul-betul mau untuk mengasihi dan melakukan semua yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah Jumat Agung, Amazing Friday ini akan semakin membawa kita untuk lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan, untuk membuktikan iman kita kepada Yesus Kristus, di mana kita semakin punya pengharapan dan punya jaminan, karena memang kematian Yesus Kristus memberi kita pengharapan dan jaminan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian boleh mengambil cawan anggur yang sudah dibagikan, ya, dan bisa juga mengambil roti yang sudah dibagikan, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan mari dipersiapkan. Saya juga akan mempersiapkan cawan anggur ini. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan cawan anggur, ya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita punya persiapan iman, dan sebagaimana firman Allah, jadilah satu di dalam kematian Kristus. Karena kematian Kristus ini akan membawa kita ke dalam pengharapan, di mana jaminan Tuhan peduli memelihara kita. Kita mungkin bisa takut, ya, karena mungkin ada peristiwa, kejadian, situasi, kondisi yang sudah melampaui kemampuan kita, bahkan pengalaman kita sebelumnya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari percaya apa yang Yesus sudah korbankan nyawanya, tubuhnya, dan menumpahkan darahnya, itu semua untuk memberi kita kepastian dari pengharapan kita. Karena Dia sendiri sudah menanggung segala penderitaan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Dia sanggup melakukan yang terbaik, karena ada kuasa, sebagaimana waktu Tuhan sudah menunjukkan kuasa di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur dan kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Untuk itu Bapa, biarlah dengan firman-Mu kami ada di dalam ibadah kami di Jumat Agung ini, Amazing Friday ini. Tuhan, Engkau tolong setiap anggur, setiap hosti dan roti yang ada di tangan semua jemaat-Mu, baik yang ada di rumah mereka masing-masing atau bahkan di mana saja, Tuhan, Engkau tolong, Engkau layakkan kami semua, Engkau bawa kami semua dalam persekutuan yang penuh kuasa ini, supaya kami menikmati segala hal yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat bersama Tuhan. Untuk itu kuduskan kami, sucikan kami, dan biarlah Engkau melayakkan semua kami untuk sama-sama masuk ke dalam persekutuan dan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu berdoa menguduskan dan memberkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mati
dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga yang pasti memberkati kami semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan mengangkat roti dengan tangan kanan kita, dan untuk itu ikuti apa yang saya akan katakan. Dengan iman aku yakin roti ini adalah tubuh Kristus bagiku. Makan dengan iman. Kita mengangkat cawan anggur. Inilah darah Kristus yang sudah membasuh dosa dan pelanggaran kita. Kita yang harusnya mati dan binasa karena kita durhaka, kita dipulihkan dan diubahkan Tuhan, disucikan dengan darahnya yang kudus, supaya menjadi orang-orang yang mengalami jaminan Tuhan di dalam kematian. Ikuti apa yang saya katakan. Dengan iman aku yakin anggur ini adalah darah Kristus bagiku. Kita minum dengan iman. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita percaya kasih Allah yang luar biasa. Kita harus bersungguh-sungguh untuk menjadi satu dengan kematian Kristus. Karena kematian Kristus memberi kita jaminan dan harapan. Dia peduli dan pasti memelihara kita. Dia sudah menanggung segala penderitaan kita. Dia sudah mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia akan ubahkan segala keadaan kita. Karena kuasa Kristus pasti akan membuat kita menjadi diam dan tenang dengan segala keadaan. Karena kita percaya kuasa Allah pasti kita alami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi kami semua. Anak-anakmu, jemaatmu, Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, biarlah engkau menerima semua yang baik dari Tuhan, di mana engkau diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, dan sukacita daripada Allah. Setiap pribadi lepas pribadi akan diberkati di dalam profesinya, karirnya, pekerjaannya, tugas, dinas, bisnis, usahanya, bahkan sekolah, kuliah, dan semua yang dicita-citakan pasti diberkati Tuhan, dibuat Tuhan sukses, berhasil, dan luar biasa. Bahkan setiap keluarga dan rumah tangga dari jemaatmu Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung dan dimanapun berada, diberkati dengan sukacita, kerukunan, kebahagiaan, keharmonisan, dan semua hal yang baik yang akan Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah yang luar biasa yang mengasihi kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dan umat-Mu dimanapun berada Tuhan, di kolong langit ini, di dunia ini, di mana saja, terlebih khusus di Indonesia ini, bahkan di Sulawesi Utara dan di Kota Bitung kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan Allah yang ajaib, yang dahsyat, Engkau mengurapi dan memulihkan, Engkau Bapa yang menjadi gembala agung kami. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah pengorbanan dan penyaliban-Mu menjadi satu dengan kami umat-Mu, dengan kami gereja-Mu, dengan kami semua hamba-hamba-Mu. Biarlah ketulusan dan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di kayu salib itu akan dinyatakan bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu, mempersatukan dan memulihkan, dan segala sesuatu kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan di Jumat Agung ini kami berdoa, biar Engkau memberkati Tuhan pemerintah kami
dari tingkat pusat secara nasional sampai pemerintah Sulawesi Utara, bahkan pemerintah yang ada di Kota Bitung diberkati Tuhan, diberi hikmat, akal budi, di mereka semua diberi kebaikan-kebaikan yang berasal dari Tuhan, sehingga ketika mereka melaksanakan semua aturan, kebijakan yang diambil, semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjaga segala sesuatu menjadi stabil, menjadi aman, untuk membuat masyarakat yang ada di Indonesia, di Sulawesi Utara, bahkan di Kota Bitung menjadi sejahtera, mereka sehat, mereka aman, dan menikmati semua yang baik. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Engkau berkati kehidupan keluarga kami semuanya, di mana saja berada. Tuhan tolong masing-masing setiap jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dan di mana saja berada, diberkati Tuhan, diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas semua kasih sayang-Mu. Bahkan bagi setiap kami Tuhan yang ada di gereja-Mu, di AS Church Kota Bitung, setiap MPG Mitra Pelayanan Gembala yang sudah selesai masa pelayanan periode mereka 2019-2020 di Jumat Agung ini, Tuhan berkati kembali supaya mereka menjadi orang-orang yang tetap setia, sungguh-sungguh dengan Tuhan, menjadi kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang nantinya juga pasti dipakai Tuhan. Untuk itu kami serahkan semuanya, kebaikan, kasih Tuhan, kemurahan dan berkat Allah mengalir berlimpah bagi setiap MPG Mitra Pelayanan Gembala yang ada di Divine of Holy Spirit Church yang di Kota Bitung, yang sudah selesai dengan masa pelayanan mereka di periode 2019-2020. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk ibadah Jumat Agung kami, Amazing Friday pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 ini. Dan bila kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kami semua, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan, terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia, anugerah, dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidupmu mulai detik hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kedua kalinya menjemput anak-anak Tuhan yang tetap dengan setia beriman, melayani, beribadah, dan hidup di dalam pembelaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita sudah selesai dengan ibadah Jumat Agung kita, Amazing Friday ya, di tanggal 10 April 2020. Dan saya pastikan Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, untuk terus ya berdoa dan terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Bahkan kita juga akan menyambut Paskah ya. Kita akan masuk ke dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan renungkan itu, memaknai itu, dan pasti kita akan mengalami ya bagaimana wonderful Sunday nantinya pada tanggal 12 April 2020. Untuk itu saya sekali lagi sangat bersyukur bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Mari terus kita dengan setia untuk beribadah ya, kita terus berdoa, cerdas ya, dan juga bisa memfilter informasi-informasi yang ada hari-hari ini, termasuk di media sosial, apalagi yang berhubungan dengan berita-berita hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja dan lain sebagainya. Ya, mari saya menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, dimanapun Anda berada, semua kita berada. Mari ya, kita jadilah anak-anak Tuhan yang bisa memfilter ya, dengan cerdas dan tetap berhikmat untuk kita menonton, melihat
ya media sosial yang kontennya itu berhubungan dengan segala hal yang memang kita sayangkan, ya, tapi kita berdoa, kita gumuli karena kita juga bagian daripada tubuh Kristus, dan kita juga mau supaya Tuhan tetap akan dimuliakan, ditinggikan, ya, di dunia ini, lebih khusus di Indonesia tentunya, bahkan untuk kita yang ada di Sulawesi Utara dan di Kota Bitung. Makanya kita tetap jadi anak Tuhan. Secara khusus saya himbau kepada Bapak Ibu, ya, saudara-saudari jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun Anda berada, mari, ya, kita tetap percaya dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan, dan semua hal yang luar biasa. Saya, ya, tentunya sebagai gembala, sebagai pemimpin rohani yang ada di jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, bersama dengan Ibu Gembala, ya, tentunya terus, ya, untuk menopang di dalam doa. Kita juga harus saling memberkati satu dengan yang lain lewat apa yang kita dapat, informasi-informasi yang penting untuk membangun iman kita, itu yang perlu kita terima dengan baik. Dan kalau itu tidak berguna dan bermanfaat untuk membuat iman kita menjadi lebih baik, kita buang jauh-jauh, kita harus hindari, ya, supaya kita tetap menikmati kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Selamat kita memperingati dan memaknai Jumat Agung, Amazing Friday, kematian Yesus Kristus, dan nanti juga kita akan menyambut kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam Paskah, ya, di dalam Wonderful Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.